Salib itu bukan kekristenan, tetapi penebusan. Tapi Injil keselamatan dalam kekristenan itu yang paling akal budi. Bapak Ibu Saudara, pertimbangkan dulu siapa Yesus dalam kehidupanmu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Terima kasih pada hari ini kami bukan merayakan orang mati, tapi kami merayakan sebuah kematian yang pernah terjadi untuk menggantikan kematian kami, agar kami jangan berakhir di dalam api neraka penghakiman kekal. Thank you for what you have done for us. Makasih untuk apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Thank you selama-lamanya. Kami tidak bisa bayar itu dengan apa ku balas selain memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau akan menyampaikan sabdamu pada siang hari ini. Baik mereka yang di sini maupun yang tidak ada bersama dengan kami satu gedung yang live streaming. Hadiratmu tidak akan kurang takaran, menjamah, membebaskan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman dan sabdamu. Urapi ya Tuhan umatmu. Berikan firman dan pewahyuan baru. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Judul besarnya adalah kesembuhan dan keselamatan. Tiap ibadah perikop firmannya beda. Karena itu langsung saja kita buka firman Tuhan di Markus pasal 2. Setiap firman yang saya bagikan tiap ibadah, semua menunjuk kepada Yesus dan perbuatannya. Sebuah cerita kitab Injil di mana Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Sekarang kita akan membahas cerita yang luar biasa tentang orang lumpuh disembuhkan, namun bukan karena imannya, tapi iman teman-temannya. Bersyukurlah Anda hari ini ada, kita semuanya itu di sini, itu pasti ada orang yang imani kita dulu. Sama sih saya juga. Saya hari ini bisa kenal Yesus itu bukan karena saya itu mencari Tuhan. Tapi karena saya adalah domba tersesat yang dicari oleh seseorang. Ada teman-teman saya yang mencari saya, mengusahakan saya ke gereja, siapkan tempat. Dan Yesus itu mencerita di dalam kejadian ini, ada 4 orang pahlawan. Tanpa nama, tanpa wajah di Alkitab, namun mereka memperjuangkan keselamatan dan kesembuhan temannya. Ada double blessing yang terjadi dalam cerita ini. Healing and salvation, kesembuhan dan keselamatan terjadi bebarengan dalam kehidupan seseorang. Itu bukan karena iman orang itu, karena iman orang lain dulu. Betapa mulianya. Mari kita baca orang lumpuh yang disembuhkan, Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari,
Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di zaman Tuhan Yesus, Yesus itu keliling memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus keliling, setelah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Kapernaum adalah basis pelayanan Tuhan waktu itu. Yesus itu roamingnya di Galilea. Jarang-jarang ke selatan Israel, yaitu Yerusalem dan Bethlehem. Tempat kelahiran Yesus itu di bawah. Tapi nantinya Yesus dibesarkan di Nazaret di atas. Dan Yesus setelah berapa hari mission trip, pulang ke rumah. Yesus ada tempat tinggal. Tapi rumah itu saya yakin adalah rumah kontrakan atau sewa. Sebab Yesus sendiri mengakui bahwa anak Allah, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Pelayanan Tuhan Yesus terlalu singkat, 3,5 tahun. Jadi gak perlu punya aset apa-apa. Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dosa manusia. Ngapain sih? Cerita tentang Yesus itu siapa? Natal kita tahu, kelahiran Tuhan. Jumat Agung ini tentang kematian. Tapi banyak orang itu salah paham sama Tuhan. Entah mereka gak ngerti atau acu tak acu. Tapi kalau kita tuh salah paham sama Tuhan Yesus, bisa-bisa jalan keselamatan tersembunyikan. Akibatnya bisa fatal, yaitu kita tidak diselamatkan. Datang ke gereja hari ini, saya ceritain tentang Yesus. Karena cerita tentang Yesus ini bukan dongeng, tapi history dan sejarah. Lebih tepatnya kebenaran firman Allah. Jangan tutup hati dulu kalau ada di antara kita yang bukan orang Kristen. Kalau yang orang Kristen juga perlu untuk menghayati, jangan sampai kita Kristennya KTP doang. Yesus itu kenapa mati sih untuk kita? Gak sedikit orang di luar sana mencerca. Yesus itu apa? Allahnya orang Kristen cupu bahasa anak muda. Allahnya orang Kristen itu lemah, mati disiksa manusia. Iya gini loh bro, kalau dia gak mati, lu yang mati disiksa di neraka. Pilihlah. Bukan cupu. Satu-satunya jalan menebus manusia adalah jadi manusia. Kalau enggak siapa? Manusia siapa yang menggantikan kita? Kalau enggak berarti fair-fairan kita yang harus menanggung dosa sendiri. Itu forever and ever selama-lamanya di api neraka. Enggak akan lunas-lunas saudaraku. Jangan bilang Allahnya orang Kristen itu cupu. Jangan bilang Tuhannya kita itu enggak berdaya. Tolong dihitung dulu pasca berapa hari lagi kebangkitannya. Siapa bilang dia lemah? Tapi dia melemahkan diri. Satu-satunya jalan untuk pencipta kita tanpa main curang menyelamatkan ciptaannya yang paling mulia yaitu Anda dan saya dengan menang di medan perangnya orang, bukan di Tuhan ya. Tuhan kalau mau main gampang KKN tinggal bebaskan aja dari hukuman. Hakim gitu aja kita cerca kok. KKN karena anaknya sendiri dilepaskan dari hukuman. Penjaranya bintang 5. Tuhan gak gitu. Tuhan main adil. Siapa salah ya dihukum, hanya hukuman itu ditanggung oleh sang hakim sendiri. Iya, Huan ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hanya yang dipukul itu giginya Tuhan, ditonjok sama tentara Itali. Yang dibogem mentah itu bukan matanya kita. Matanya pencipta. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tolong dipahami, kematian Yesus di kayu salib. Salib yang kita pakai di kalung ini bukanlah jewelry. Itu lambang seseorang menggantikanmu di situ. Kenapa salib di dunia? Salib itu paling kejam atau paling keji. Itulah lunasnya hukuman neraka untuk kita. Agar siapa yang percaya tidak binasa. Jadi jangan lihat salib itu sebagai agama Kristen. Salib itu adalah untuk orang berdosa. Kristen atau bukan, salib itu for sinners. Untuk orang berdosa. Kecuali kalau sana gak merasa berdosa, ya sudah lain cerita. Salib itu bukan Christianity. It's redemption. Salib itu bukan kekristenan, tetapi penebusan. Oh, kita harus paham mengapa Yesus mati. Salah paham tentang Yesus ini bisa parah sekali. Oke, kembali lagi Yesus ke Kapernaum. Pulang balik ke rumahnya. 3,5 tahun saja pelayanan publik ministrinya sejak umur 30. Selama 30 tahun Yesus hanya menjadi seorang anak manusia yang taat.
tanpa dosa, tanpa cacat celah. Umur 30 Sacap dia baru ditampilkan setelah baptisan di sungai Yordan. Setelah dicobai dulu di padang gurun, gak makan, gak minum 40 hari 40 malam. Untuk kita, Yesus berjalan dalam ketaatan, bukan main curang pakai keilahian. Dia mengosongkan dirinya, Allah yang menjelma jadi manusia. Itulah Yesus, Yesus itu jelmaan Allah. Bapak ibu saudara kalau mendengar ini, orang Kristen telinga gak asing mendengar ini semuanya. Tapi tolong dihayati, yang gak Kristen jangan mentah-mentah ditolak dulu. Saya bukan orang bodoh, saya bisa berpikir. Dan kalau ada orang yang gak percaya Injil, karena Injil itu dongeng, saya pertama kali yang hengkang kaki. Sebab saya bisa mikir. Paling tidak sekarang mata saya 4. Saya udah baca kanan kiri ini itu. You know, Yesuslah yang paling make sense. Gak masuk ke akal kita. Tapi Injil keselamatan dalam kekristenan itu yang paling akal budi. Bapak ibu saudara, pertimbangkan dulu siapa Yesus dalam kehidupanmu. Jangan main asal beragama. Atau hanyalah percaya asal-asalan saja. Hayati maknanya. Kenapa Yesus mati? Berarti ada kengerian menantimu seharusnya. Nah pertanyaannya, sudahkah Anda luput dari hukuman itu? Sudahkah terima Tuhan? Saya udah terima Tuhan. Imanku enggak buta kok. Imanku dengar-dengaran firman. Sebagai orang yang mikir, saya tahu Allah enggak bisa saya masukkan ke akal saya. Bagaimana seorang Allah menjelma jadi manusia, itu ajaib tenan. Supaya dia tetap menjadi manusia, menebus dosa manusia, dia harus lahir sebagai manusia. Coba saya tanya, definisi manusia itu apa? Lahir dari kandungan mama, itu semua namanya orang. Bayi tabung lah, whatever lah, pasti harus lewat kandungan wanita. Itulah manusia. Yesus lahir dari kandungan seorang wanita, namun dia perawan, tidak lewat sperma. Jadi Yesus tidak punya ayah sebenarnya. Yusuf itu adalah ayah asuh, Bapa di sorga. Dia menjelma jadi manusia. Loh Pastor Philip ada di situ tah? Pada waktu itu terjadi, ya enggak. Saya juga bukan orang yang percaya dongeng, enggak. Saya percaya Tuhan. Ketika firman dibagikan, semua unsur dalam diriku, semua sel-sel tubuh, semua yang namanya neutron-neutron, pikiran dan brain atau otak saya itu semuanya bekerja untuk menangkap Injil itu. Dan saya tahu semua itu akhirnya saya ditaklukkan oleh Injil itu. When you believe in Jesus, atau kita percaya pada Tuhan, berita ini terlalu luar biasa. Tapi pada waktu diberitakan, jikalau Tuhan menghendaki agar Anda diselamatkan, pasti akan muncul iman di dalam hatimu. Anda tinggal responi. Saya meresponinya waktu itu altar call 30 tahun lalu. Saya maju ke depan. Rasanya semua pikiran manusia saya itu menentang, mana mungkin, mana bisa. Tapi aneh, something was happening in my heart. And after I met Jesus, setelah saya ketemu Yesus dan saya berjalan dan mengenal dia, I don't become stupid. Saya tidak jadi bodoh. Malah mata hati saya diterangi. Makanya hari ini yang kenal Tuhan, bukan hanya orang-orang tak terpelajar, yang terpelajar pun kenal Tuhan, profesor, kenal Yesus. Cuma dunia menertawakan kita, kiranya kita ini orang yang gigi jari, hanyalah cerita belaka. No. But apa yang tidak bisa disangkali adalah dunia akan melihat perbedaan antara orang yang kenal Tuhan dengan yang tidak. Ada sesuatu yang mereka gak bisa jelaskan. There's something about you that I wish to have. Aku ingin miliki. There is peace, ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kasih yang tidak bisa di-explain. Emangnya science atau ilmu pengetahuan bisa menjelaskan segala sesuatu? Science bisa buat teknologi. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah dunia. Contohnya benci. Malah bisa memperkeruh, ya, tambah nuklir sana sini. Saya ajak kita mikir dulu ya, sebelum saya lanjut tentang Yesus ini. Yesus ini jadi gonjang-ganjing soalnya dari zaman dulu. Kalau orang tidak mengguncangkannya, tidak menggonjang-ganjing atau tidak memperdebatkannya, kemungkinan adalah orang-orang yang mengabaikan dan orang-orang yang mengulur-ngulur waktu sampai memikirkan serius tentang Yesus. Let me help you think. Izinkan saya untuk membantu kita semua berpikir. Tuhan Yesus ini ada banyak hal yang sains tidak bisa jelaskan atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.
Ilmu pengetahuan tidak bisa mengisi bagian lubang donat di hatimu itu yang harus diisi dengan damai sejahtera. Tidur pun tidak nyenyak, bangun pun kekhawatiran. Ternyata uang tidak bisa mengisi hampanya hati, apalagi rohani. There are more than meets the eye in this world. Di dunia ini ada banyak hal yang lebih daripada apa yang kau lihat, dengar, jamah, rasa, dan raba. Itulah disebut dengan Tuhan. Yesus ini, jikalau keyakinan-keyakinan di dunia ini hanyalah menawarkan semoga ada pengampunan, Yesuslah pengampunan. Jesus is for the forgiveness of sin. Oh, saya nggak bisa jelaskan satu persatu dalam my quest atau dalam usaha saya mengejar kebenaran waktu saya masih sangat muda belia. Khususnya krisis saya terjadi umur 16 sampai 18. Masih muda itu, anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter. Mikirnya tuh logika. 16 sampai 18 itu saya mengalami krisis identitas, lebih tepatnya krisis kepercayaan. Saya pelajari semua agama dunia. Ujungnya saya bertekuk lutut di kaki Yesus. Tidak ada. Coba ya saya sebelum kok saya digiring ke sini terus saya nggak bisa jelaskan ayat-ayat ini atau nanti kalau enggak nanti pokoknya saya jalan terus ya, jalan terus. Kalau saya rasanya saya harus berapologetika. Saya rasanya kok harus menjelaskan iman kita dengan cara yang ilmiah. Karena banyak orang Kristen itu tidak terlalu berakar. Nanti kalau digoyang sedikit nanti ragu soalnya. Tapi juga ada orang-orang di sini menurut saya sih butuh untuk mempertimbangkan Yesus lebih serius. Tidak ada kitab suci, hari ini inilah buku yang paling penting di hidup saya. Yang ditulis oleh puluhan penulis. Dan mereka tidak tentu saling kenal. Ratusan tahun bahkan ribuan. Terpisah satu dengan yang lainnya, bicara tentang orang yang sama. Sebelum dan sesudah beliau dilahirkan. Menjelma sebagai manusia. Gak ada kitab suci seperti itu. Kitab suci itu biasanya ditulis oleh orangnya sendiri atau autobiografi. Paham ya? Orang mau tulis biografinya sendiri ya terserah dia. Karena yang nulis bukan historian, bukan sejarawan. Dia mau tulis dia itu dewa ya bisa. Anda jangan kaget loh ya. Hitler aja menulis dirinya sendiri sebagai apa? Kaisar-kaisar dunia, Jepang misalnya. Yesus tidak menulis bukunya sendiri. Do you realize that? Gak ada di sini kitab apa ditulis sama Yesus. Gak ada, Yesaya ada. Matius ada, Matius itu pemungut cukai. Lewi namanya, salah satu daripada 12 murid Yesus. Tukang pajak yang ditakuti masyarakat. Orang lihat aja udah gemetaran. Sebentar lagi tagihan. Dari nelayan, gak bisa nulis. Nulis 1-2 Petrus. Dari seorang pembunuh orang Kristen namanya Paulus, penganiaya jemaat. Di ujung-ujung sana Yesaya. Anak pendeta juga ada, ex pembunuh namanya Musa. Ini ditulis semuanya ngomong soal Yesus. Bayangkan, Yesaya 53. Dan oleh karena bilurnya kita sembuh, dia itu di kayu salib memikul dosa, kesalahan, dan penyakit kita. Bahkan dicatat di situ ratusan tahun sebelum Yesus ini sungguh-sungguh datang di palungan. Dituliskan di dalam nubuatan literaturnya bahwa tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Dia akan mati karena menghembuskan nafasnya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Kiri kanan Yesus penyamun dipatahkan tulangnya karena mereka perampok kuat-kuat, gak bisa nafas. Yesus menghembuskan nafasnya. Pukul 3 setelah gempa di Yerusalem itu. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tak lama setelah itu karena seperti hubungan Bapa dengan Allah Putra itu terpisah gara-gara dosa kita. Gak pernah terpisah dari Alfa Omega. Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Kepadamu kuserahkan nyawaku, mati. Sebelum petang, sebelum matahari terbenam, penyamun-penyamun itu besok Sabat langsung dipatahkan tulangnya supaya nggak bisa bernafas. Kalau Anda digantung di salib, Anda dipatahkan tulangnya, cepat mati. Tapi ini fisiknya luar biasa menurut saya nih, perampok-perampok ini. Nggak mati-mati, bayangin. Mati pelan-pelan pun nggak mati-mati. Yesaya itu belum kenal, Yesaya itu belum tahu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan lambang pemerintahan. Ada di pundaknya. Dan mereka akan berkata, penasihat Raja Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow.
Yang lainnya nulis sendiri. Dan itu pun tidak tentu sinkron dengan sejarah loh. Coba kalau Anda baca di sejarah, nggak sinkron. Klaim-klaimnya itu nggak sinkron. Ada lagi yang segala sesuatu disembah. Yang disembah sama banyak dengan penyembahnya. Saya susah untuk mencerna waktu saya sedang mencari jalan keselamatan. Ada lagi yang harus melakukan perbuatan yang baik. Kalau bisa bahkan semut pun jangan terbunuh waktu kita nggak sengaja berjalan. Tapi ujungnya hanyalah mencari kebenaran. Mati tidak menemukan kebenaran itu. Mati sebagai orang baik saja. Tapi masih dengan tanda tanya besar. Who is the truth? Atau lebih tepatnya, what is the truth? Atau lebih tepatnya, siapakah kebenaran itu? Mendapatkan pencerahan dalam jiwanya. Tapi nggak sampai sana. Udah meninggal dunia. Kitab suciku hanya satu ini. Bukan karena saya bodoh. Maka saya dari kecil dicekokin di sekolah minggu. No, I can't think for me. Tapi saya tahu pikiran saya nggak akan nyampe. Roh Kudus yang jamah saya. Mengubahkan saya. Susah untuk menjelaskan. Coba jelaskan kepada orang buta. Apa itu biru? Kalau mereka buta dari lahir. Coba jelaskan. Merah muda. Susah. Susah menjelaskan. Karena gak pernah melihat. Makanya itu I once was blind but now I see. Ketika Roh Kudus bekerja dibukakan saya jadi ngerti. Pelajaran namanya ilmu pengetahuan gak bisa membawa kita ke keselamatan. Kekayaan kita tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Koneksi kita tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sana adalah kalau kita menyadari kita orang berdosa. Mencari jalan kebenaran. Kalau kita hanya cari agama, apa aja oke sih ngajarkan kebaikan. Tapi kalau kita mau cari jalan keselamatan, mau tidak mau, you akan ketemu Yesus. Berikan tepuk tangan tuh Tuhan. Oh haleluya. Kitab suci. Saya ingin untuk kita melihat benar-benar Yesus ini siapa. Kok dia itu dari zamannya waktu sebelum Yesus mati, bangkit lalu diangkat ke sorga 2000 tahun sudah. By the way, Alkitab ini semua yang ditulis ini sejarah. Waktu saya pergi ke Israel terbelalak mata saya, semua itu ada di sana. Jadi ini bukan klaim-klaiman. Everything in the Bible is proven true. Terbukti semuanya. Tapi tidak bisa kita menyelidiki bukti dan baru percaya. Keselamatan itu karena iman. Iman pada Tuhan. Who is this Jesus? Who is this Jesus? Orang-orang berbondong-bondong datang. Berdesak-desakan. Sebagian berkata dialah Tuhan. Sebagian lagi berkata dia pembohong besar. Ada yang berkata Tuhan kau kusembah. Ada yang berseru salibkan dia. Who is this Jesus? Ya kita sekarang baca ya, sekarang ke sini saya bisa jelaskan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari ayat 1, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kapernaum di rumahnya Yesus, basis pelayanannya, sekota sama Petrus, ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Dari zaman Yesus sudah overflow terus. Yang di luar-luar sana, sampai di luar-luar pintu. Sebenarnya pada dasarnya semua orang itu haus. Biasanya orang kalau belum merasakan haus itu karena dia masih tamasya dosa. Atau dia masih dibius dengan kenikmatan duniawi. Makanya orang kalau cari keselamatan itu biasanya paling nampak adalah ketika dia diranjang kematian. Tapi banyak orang terlambat atau telat. Karena dia sudah membuang kehidupannya sia-sia. Yang paling pintar adalah yang semakin muda, lebih baik lagi. Lebih muda, lebih indah untuk menerima Tuhan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga gak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dialah firman. Apa yang saya lakukan sekarang di sini hanyalah mengarahkan mata ke Tuhan. Karena saya tidak bisa menyelamatkan. Saya ini sama Anda tidak beda kok. Beda tipis, 11-12. Saya ini hanyalah pengemis yang sudah menemukan roti. Dan saya beritahu kepada rekan-rekanku, yaitu Anda sekalian, hey, rotinya di mana aku tahu. Aku bukanlah rotinya, dialah roti kehidupan. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, ini 4 orang pahlawan. Ini mereka membawa seorang lumpuh datang. Tapi mereka gak dapat membawanya. Gak bisa membawa kepadanya. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Dibuka loh atapnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini lucu.
Yang dibuka itu adalah atap rumah kontrakannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan hanya badannya disiksa nantinya di Golgota. Rumahnya pun loh, bayangin Tuhan Yesus itu punya bendahara dalam pelayanannya 3,5 tahun di atas muka bumi. Namanya Yudas Iskariot. Uangnya banyak dicolong. Si Yudas ini jahat. Jadi Tuhan Yesus itu bayari rumahnya sendiri itu pasti juga bukan sesuatu yang mudah. Dicongkel sama orang. Kapernaum itu tempat kontrakannya Tuhan. Kalau hari ini kita pergi ke Kapernaum, kita masih bisa lihat. Kalau kita pergi ke Israel itu masih bisa lihat tempat itu dulu Maria, tempatnya Nazaret, di mana kampung Nazaret itu kampung miskin. Kapernaum tak jauh dari situ, di tempat itu ada tempat-tempatnya. Ada rumah-rumah di sana dan salah satunya rumah Yesus tinggal di sana. Dibuka atapnya. Gak pernah loh saya baca di cerita ini Yesus ngamuk. Yesus berkata, nanti kan aku uang depositonya hilang. Harus memperbaiki, renovasi kembali. Gak tanggung-tanggung lagi. Iya kalau bicara soal uang itu nomor 2. Malam ini tidur, Yesus kelihatan bintang. Memang anak Abraham harus menghitung bintang di langit. Gak enak loh ya, tidur dengan atap terbuka. Saya gak bisa bayangkan malam itu Yesus tidur dengan roofless, bukan rooftop. Kalau kita kan pindah rooftop, ini roofless. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus kita itu mau dirugikan karena kita. Kerugian terbesar yang beliau alami adalah tubuhnya disiksa dan memberi nyawa. Rugi loh. Rugi mati untuk Anda dan saya ini bocuan. Investasi yang buruk surga lakukan dengan menyerahkan putra mahkota Yesus Kristus itu dapat sampah, a wretch like you and me. Satu Yesus gak bisa ditandingi dengan 8 miliar orang semuanya biarin mati. Sama dengan kalau Anda punya anak tunggal. Anak satu-satunya semata wayang. Anda mau tukarkan nyawa anak Anda untuk 20 orang? Anda mau serahkan anak Anda satu-satunya semata wayang itu untuk satu negara. Bahkan mungkin dalam hati seorang papa atau mama yang sangat cinta sama anaknya. Kalau perlu seluruh dunia mati kecuali anakku. Tapi Bapa di sorga beda. Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Satu Yesus gak bisa dibayar dengan 8 miliar orang. Yet He gave His life. Dia serahkan untuk kita. Yesus itu mau dirugikan. Karena itu kenapa hari ini banyak orang sungkan datang sama Tuhan. Takut ngerepoti Tuhan, jangan begitu. Mau datang ke Tuhan nanti takut ditolak sama Tuhan. Tuhan gak demikian. Tuhanmu itu mau dirugikan. Itu loh bedanya sama Tuhan-Tuhanan. Tuhan sakral. Jangan merasa kalau Tuhan mau dirugikan berarti dia tidak holy atau tidak suci. Oh, Tuhan Yesus gak kalah suci sama berhala. Berhala itu malah justru najis di mata Allah. Tapi orang itu memperlakukan berhalanya begitu sakral. Tuhan Yesus itu tangannya terbuka, kemarilah yang letih lesu dan berbeban berat. Puluhan tahun tidak mau memberi Yesus kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Coba bayangkan. Ternyata manusia itu memang layak dihukum di neraka. Why? Dikasih Tuhan yang baik gak mau. Mintanya Tuhan yang strength. Ya dapatlah kalau maunya gitu. Cepat lambat akan ketemu Tuhan yang strength kok. Matilah di luar Yesus, Anda akan ketemu hakim yang kudus. Tetap dikasih Tuhan yang belusukan, yang lemah lembut, gak mau, katanya cupu. Katanya lemah tuh. Jangan kaget loh. Orang yang menertawakan Yesus suatu hari, waktu di sana ketemu ternyata ampun. Lebih baik saya ketemu Yesus yang disalibkan untukku. Dan penuh belas kasihan daripada Yesus yang adalah hakim orang hidup dan mati waktu itu. Mendingan tobat sebelum Paskah. Waktu dia masih mati, terimalah pengorbanannya. Karena waktu dia bangkit dalam kemuliaannya. Pilihlah anakku, mau papa, kalau papanya adalah panglima TNI misalnya, mau papa yang adalah ayah di rumah atau jenderal. You choose. Macan atau singa, pernah lihat gak lucu waktu dia angkat anak-anaknya itu mulut yang sama, yang membunuh bahkan zebra yang gede-gede dan kerbau-kerbau Afrika. Itu untuk angkat
dengan dari lehernya anak-anak singa. Pernah lihat buaya menyelamatkan buaya kecil di dalam mulutnya? Buaya yang sama. Buaya yang sama yang merobek-robek, banting-bantingkan, membontang-bantingkan hewan gedenya ratusan kilo atau kuintal di air untuk sampai pecah-pecah tubuhnya dan berdarah. Mulut yang sama simpan anak-anaknya. Mau di mulut Tuhan firman yang menyelamatkan, atau firman yang akan berkata, enyahlah, aku tidak mengenalmu, pembuat-pembuat jahat, masuklah dalam neraka. You choose. Bertobatlah waktu masih Jumat Agung. Sebelum Paskah nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita mendapat perspektif bahwa keselamatan itu ajaib. Kesembuhan itu mudah. Dan diturunkan 4 orang itu di situ. Tuhan Yesus mau dirugikan, rumahnya dijebol-jebol segala. Waduh, ini ya, kalau punya CG kayak gini itu rugi. Hari tertentu silahkan CG di rumahku. Kita datang di rumah, keluar. CG selesai. Sel grupnya, pintunya jebol. Wah, kita bisa kapok, kita bisa jerah meminjamkan untuk sel grup di rumah kita. Ini loh, mereka lagi sel grup gitu, rumah Yesus atapnya dijebol. Tapi bagi Yesus keselamatan dan kesembuhanmu itu lebih penting. Makanya itu mari kita lihat apa kata Tuhan. Ayat 5, ketika Yesus melihat atapnya bolong, berkatalah, betul ya? Apa yang Yesus lihat? Iman, bukan atapnya. Yesus gak keberatan Anda porak-porandakan surga. Yesus gak keberatan Anda belepotan. Anak saya waktu kecil mati belepotan, Daddy, belepotan semua coklat. Di sini saya, ya sudahlah. Hilang, disitulah binasalah kaos kesayangan saya. Tapi bagi Yesus itu anak yang penting. Bukan pakaian. Bagi Tuhan yang penting adalah you and me. Makanya itu gereja itu fungsional. Mau dibolongi, dijebol, monggo silakan. Tujuannya adalah people meet Jesus. Orang ketemu Yesus. Saya nggak keberatan, saya ngerti filosofinya Tuhan, saya ngerti prinsipnya. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, tujuan utamanya adalah berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan. Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, lumpuhmu sembuh. Enggak, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ajaib ya. Orang itu kebutuhan yang kelihatan adalah kesembuhan, tapi Yesus sembuhkan yang gak kelihatan, yang lebih penting daripada kesembuhan. Yesus itu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu yang ketahuan, dan Yesus terlebih lagi bisa menjawab apa yang Anda sendiri tidak tahu Anda butuh. Anda sendiri tidak sadari Anda butuhkan. Ketika Yesus melihat orang itu hanya, orang-orang yang ada kerumunan itu hanya melihat dia si lumpuh. Tapi Yesus melihat dia dari masa kecilnya. Mungkin dia mengalami abuse, mungkin dia mengalami penolakan. Masa-masa ketika dia mengejar kebenaran, cari apa itu kebenaran. Yesus melihat semuanya itu dan semua dosa-dosanya, pergumulannya, bibit bobot bebetnya, semua kebiasaan buruknya. Saat dia membenci dirinya, gak bisa ampuni dirinya, Tuhan lihat semuanya. Waktu Yesus lihat itu, dia gak lihat atapnya yang bolong, gak apa-apa itu, don't mind, gak apa-apa, gak masalah. Waktu dia melihat mereka berempat, iman mereka, Yesus lihat orang itu. Dan Yesus berkata, anakku, I love it, my child, anakku. Kelihatannya Yesus masih muda, umur 30 waktu ini. Ini kan masih Markus 2, masih awal-awal Injil. Ini di permulaan pelayanan Yesus Kristus. Tapi dia berkata, anakku. Saya jadi ingat perkataan Tuhan ketika Yesus hampir saja dirajam gara-gara statementnya. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ngamuklah orang Farisi. Ngamuk mereka. Mau dorong Yesus ke tebing. Tapi Yesus bisa lolos begitu aja. Karena belum waktunya untuk menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan karena terbunuh. Yesus mati karena dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia berkata sebelum Abraham ada, aku ada, I am. Kelihatannya umur 30 saat itu. Tapi dialah Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia berkata, hai anakku. Tahu nggak? Ini orang nggak kenal Tuhan. Ini lucu loh, si lumpuh ini nggak mengucapkan terima kasih atau apapun. Semua kejadian ini satu sisi.
Yesus, Yesus, Yesus paling tidak peran 4 orang. Si lumpuh ini taunya cuma angkat tilam dan pulang. Enggak keluar, enggak bicara. Apakah si lumpuh ini bisu? Kelihatannya enggak. He said nothing. Tapi Yesus berkata, hai anakku, lihat ini ya. Makanya ada ayat berkata, engkau sudah mati untuk aku ketika aku masih berdosa. You know me, you love me when I was unworthy. You sought me when I was lost. You showed me how much you really loved me when you gave me your life. Engkau kenal aku waktu aku masih berdosa, engkau mati untuk aku. Bayangin, orang berdosa di luar sana yang gereja aja jijikan kadang-kadang. Orang kok gitu, apalagi mereka-mereka yang sok benar, sok suci. Kita seringkali berkata, orang dunia. Tapi kalau Yesus ketemu mereka reaksinya beda sama orang Kristen. Yesus kan berkata, anakku. Padahal mereka tidak menyebut dia bapaknya. Mereka sama sekali tidak mengakui Yesus itu bahkan Tuhannya. Tapi bagi Tuhan, sudah. Anak itu nanti baru panggil, mama. Baru nanti. Papa mama yang manggil anak dulu, anakku. Waktu anak saya lahir satu persatu, saya dan istri saya. Kita gendong anak itu. Dia sudah menjadi anak kami. Tapi kami belum menjadi bapaknya. Anak itu belum ngerti. Itulah keadaan orang berdosa. Lihat Yesus, apa sih itu? Yesus, Yesus. Tapi dari sisi Yesus, anakku. Dari sisi kita, pup melulu. Anak kecil. Ya. Mereka tidak bisa memberi sesuatu yang bagus. Waktu ganti popok anak saya nggak cerita. Untung ada 3. Saya pernah loh dikencingin. Belum bisa berbakti, cuman kasih pipis doang. Itulah orang berdosa kepada Tuhan. Itulah semua amal sosial kita yang kita kira bisa beli keselamatan, itu cuman pipis saja. Tapi dari Tuhan sudah, anakku, dari sisi kita yang beri dia kotoran. Tapi Tuhan itu baik, hai anakku. Dan pertama yang Tuhan katakan, dosamu sudah kuampuni. Luar biasa ya, ngamuklah orang Farisi. Lu kira lu siapa bisa ampuni dosa? Marah mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Yesus langsung tegur mereka untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa, dia maha tahu. Dia bisa baca pikiran. Dia berkata, mengapa kamu berpikir demikian? Mana lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ditanya sama mereka, mana lebih mudah? Dengan kata lain, mana lebih parah? Gak bisa berjalan atau tetap hidup dalam dosa? Dan kamu manusia hanya bisa melihat permukaan. Aku Tuhan melihat sesungguhnya apa yang dibutuhkan di dalam hidup orang. Mungkin di sini ada orang yang mengira yang kita butuhkan adalah bebas dari hutang. No, God knows your real need. You need to know His love. Mungkin ada di sini yang mengira aku mau ikut Tuhan. Nah ini orang Kristen juga main-main, ikut-ikut main dalam game orang soalnya. Kalau yang tidak peka atau penuh Roh Kudus termasuk hamba Tuhan, biasanya tidak menjadi hamba Tuhan, jadi hamba manusia. Waktu melayani manusia itu nggak baik loh. Saya mau jadi orang Kristen. Kalau saya bisa keluar dari utang ini. Oke ya Pak ya, sungguh ya. Saya doakan ya, nanti kalau keluar, jangan ikut-ikutan. Saya kalau jadi Anda digituin, saya akan berkata begini, Pak, tetap kita doakan supaya Anda mengalami mujizat. Tapi kebutuhan Bapak yang utama bukan itu. Enggak itu. Kebutuhan Bapak yang utama adalah bertobat. Mengira bahwa Tuhan membutuhkan Anda. Kalau sampai gini, aku jadi orang Kristen. Gini loh Pak, Anda tidak jadi orang Kristen pun sorga nggak rugi. Nanti yang di neraka koar-koar bukan Tuhan. Malahan terus terang, di sorga nggak ada orang seperti selfish atau egois seperti Anda. Dan saya juga, kita tidak boleh nuding orang. Sorga itu lebih indah. Sorga lebih indah. Sorga emangnya sepi atau gimana nggak ada kita? Enggak. Sorga nggak sepi, malah sorga ada kita harus renovasi. Saya kan ngomong sama Bapak itu, Pak, jangan mencobai Tuhan. Tuhan itu enggak, posisinya itu kau piutangi, dia harus membuktikan diri. No. Posisinya terbalik Pak, Bapak yang kenal kasihnya bertobat dari keangkuhan. Saya tetap akan doakan. Tapi bukan yang Anda perlukan itu mujizat keuangan. Yang Anda paling perlukan adalah keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang salah. Ikut main dalam game orang. Saya nggak bisa digituin. Saya kenal Tuhanku. Yesusku bukan teori bagi aku. Aku kenal sifatnya.
Bapak Ibu Saudara, mari pahami, Yesus paling tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan berkata, mana lebih susah, mana lebih parah. Tapi supaya kamu tahu ayat 10, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hanya satu yang bisa mengampuni dosa. Yang lainnya hanyalah semoga diterima oleh Tuhan. Semoga berada di sisinya Allah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hanya satulah forgiveness of sin. Yesus. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Langsung orang itu angkat tilam matrasnya dan pulang ke rumah. Tuhan itu ajaib. Tapi Pastor Philip, mungkin ada jalan lain selain Yesus. Really? Coba saya jelaskan gini ya, satu lagi. Ini penting sekali. Jadi apa yang saya sampaikan ini bermata dua. Maksudnya, ini juga membantu Anda yang memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi ini semacam seminar juga. Semoga saya bisa membantu Anda. Dari sisi orang yang perlu dengar Injil, saya rasa ini akan membantu Anda untuk kenal Tuhan itu siapa. Dari sisi yang memberitakan Injil, Anda akan tahu bagaimana untuk memberitakan firman, memberitakan Injil dengan benar. Kalau ada jalan lain, kalau keselamatan itu ada jalan lain selain Yesus, yang paling kasihan adalah Tuhan Yesus. Yang paling kecolongan adalah Bapak. Misalnya saya sama istri saya, lalu gimana? Ya kan? Atau ginilah, misalnya saya sama seorang sahabat saya. Satu-satunya jalan untuk bisa dia hidup gak mati muda adalah cangkok ginjal. Dan yang cocok adalah ginjal saya. Wah, gimana? Saran saya, cari second opini. Opini kedua, ketiga. Ginjal itu cuma 2, ambil 1, sisa 1. Jadi gak boleh kita itu berkata dikit-dikit, ya udah dikit-dikit gini. Apa-apa itu kita harus uji dulu. Setelah saya cari opini-opininya, ya oke, satu-satunya jalan. Nah itu namanya worth it. Saya kasih ginjal saya kalau dia orang itu berarti bagiku. Saya kasih kan? Hidup dia, senang saya. Setelah senang, tiba-tiba ada seorang dokter berkata, sebenarnya gak perlu cangkok ginjal loh. Loh? Maksudnya gimana? Sebenarnya itu pakai obat antibiotik biasa bisa. Asal amal sosial baik hati aja masuk kok. Loh, vitamin malah. Loh, herbal lah. Ginjalku udah hilang. Bisa gak lihat Yesus kata, loh aku mati loh. Bapak kata, oh kalau begitu besar kasih Allah yang memberikan anak yang tunggal. Loh ada jalan lain toh. Membuat akhirnya Sang Maha Kuasa nampak bodoh. Siapa yang berkata, gak hanya Yesus. Orang baik, jalan baik itu berarti berkata Tuhan itu bodoh. Saya gak berani. Kalau dia mati di kayu salib, saya mingkem. Saya berkata berarti gak ada jalan. Dia yang maha tahu, gak ada jalan lain. This is the only way. This is the only way. Oke. Berarti gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara? Gak ada. Kalau enggak kan, semua ini hanyalah kebodohan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan bahwa keselamatan itu segala-galanya. Hari ini di ibadah yang ke jam 1 ini, saya banyak sekali tergerak bicara tentang keselamatannya. Ibadah 1, 2 tadi, saya banyak bicara soal kesembuhan. Saya yakin tiap ibadah dikasih Tuhan dan termasuk kebaktian ini. Kok kebaktian ini penekanannya adalah salvation. I believe God loves you even more. Tuhan lebih mencintai Anda lagi. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun yang ada di ibadah ini, yang streaming ataupun yang hadir di sini, tidak seorang pun binasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya boleh tanya aja nggak, sederhana aja ya, mari kita kooperatif. Karena saya nggak suka menganggap khotbah itu seperti ceramah, enggak sih. Kita ini ngobrol, cuman meja makan kita besar gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Saya suka kalau sama jemaat itu seperti ngobrol-ngobrol. Saya tanya ya, siapa di sini bahasa sekolah minggunya? Atau Anda Kristen atau bukan, pokoknya jawab aja pertanyaannya. Gampang kan? Seperti multiple choice. Kalau sekarang Anda mati, Anda nggak pasti akan masuk surga. Anda yang merasa demikian, angkat tangan. Oh itu ada beberapa. Oke. Terima kasih, turunkan tangannya. Tapi saya tahu masih ada kok, cuman malu-malu aja. Ya. Kalau yang sudah yakin. Kalau saya ditanya pertanyaan gitu, saya tidak angkat tangan. Bukan karena saya malu, tapi karena saya sudah pasti. Kalau Anda tidak pasti, mestinya angkat tangan loh. Kalau tidak gitu, Anda tadi sudah melakukan satu dosa baru. Berdusta kepada pendeta.
Loh kalau makan-makan kan saya tanyanya pribadi, meskipun ini ribuan kan saya tanyanya seorang demi seorang. Saya tanya lagi ulang supaya bisa ada TA ya, supaya ada pemutihan, oke? Dari dosa yang tadi pagi, yang tadi barusan. Oke, saya tanya lagi sekali lagi. Siapa di antara kita yang tidak yakin kalau hari ini mati akan diselamatkan? 1, 2, 3, tolong diangkat tangannya. Terima kasih, terima kasih. Nah, mulai kelihatan angkat tangan baru ya kan? Mulai tertemplak. Tadi pemutihan berarti, nggak dimasukkan dalam rekor. Silakan turunkan tangan. Nah, kepada orang-orang itu saya ajak untuk berdoa ya hari ini, untuk menerima Yesus dan mengakui dengan iman untuk menerima Tuhan. Amin.